Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-72 dan ayat yang ke-73. Di ayat yang ke-72 Allah menyampaikan sebab diperintahkannya penyembelihan sapi betina yang sudah kita kaji pada pekan yang lalu. Allah menyampaikan, wa'id, dan ingatlah ketika qataltum, telah terjadi pembunuhan di antara kalian, nafsan, seseorang, faddara'tum, kemudian kalian saling berselisih, fiha, tentang pembunuhan itu. Wallahu, dan Allah mukhrijun, akan menyingkap, ma kuntum, apa-apa, taktumuna, yang kalian sembunyikan. Fakulna, kemudian kami telah berfirman, idribuhu, pukullah oleh kalian dengannya, biba'diha, dengan sebagian anggota sapi betina itu. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahul mauta, Allah akan menghidupkan yang telah mati, wa yuriikum, dan akan ditunjukkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum, supaya kalian ta'qiluna, kalian memikirkan. Ketika sapi betina yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya untuk dicari dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa akibat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Israel. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina itu. Setelah sapi betina itu kemudian disembelih, Allah perintahkan mengambil salah satu bagian dari tubuh sapi betina yang telah disembelih. Allah tidak menyebutkan bagian tubuh yang mana, Bapak. Jadi jenengan tidak usah bertanya yang digunakan untuk memukul orang yang terbunuh itu bagian apanya. Apakah kakinya, apakah ekornya, apakah tulangnya? Nah, kalau tulang bagian mana? Ketika Allah tidak menyebutkan, berarti itu tidak menjadi fokus yang ingin Allah sampaikan kepada kita.
Dalam tafsir Ibnu Katsir kemudian disampaikan berarti tidak ada faedah yang akan disampaikan. Tapi biasanya manusia itu kan punya rasa penasaran yang tinggi. Bahasa sekarang kepo. Aslinya bagian yang mana? Kalau tidak ada riwayat dari Rasulullah dalam sunnah maupun tidak ada informasi ayat, ya kita mencukupkan diri. Sebagaimana dulu ketika kita mengkaji di Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 37, ketika Allah menyampaikan informasi Allah menurunkan Nabi Adam. Allah pun tidak menceritakan bagaimana Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Maka kita tidak perlu memikirkan, mencari tahu dan repot-repot untuk bertanya cara turunnya bagaimana atau alatnya apa. Karena yang demikian sebenarnya tidak menambah keimanan, hanya memuaskan rasa penasaran saja. Setelah kemudian orang yang meninggal tadi dipukul dengan anggota salah satu tubuh sapi yang sudah disembelih itu, kemudian orang itu hidup kembali. Dan dia menyampaikan bahwa pembunuhnya adalah si fulan, yang notabene adalah keponakannya. Kemudian setelah itu lemas lagi dan meninggal lagi. Jadi jangan dibayangkan orang ini kemudian hidup lama. Tidak, jadi hanya untuk membuktikan bahwa pelakunya bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Israel. Kemudian apa hikmah yang ingin Allah sampaikan di ayat 72 dan 73 ini? Yang pertama, Allah menyampaikan bahwa Allah akan menyingkap, Allah akan mengeluarkan perkara-perkara yang disembunyikan oleh manusia. Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan kejahatan, tentu ketika dia melakukan kejahatan ini, dia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak menyadari bahwa meskipun sembunyi-sembunyi, Allah mengetahuinya. Di samping dirinya juga mengetahui, dan malaikat-malaikat yang Allah kirim untuk mencatat yang dia kerjakan juga mengetahui. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang yang selalu menyadari kehadiran Allah, maka dia tidak akan melakukan kejahatan. Dia tidak akan melakukan keburukan, sebab dia sadar bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Di Al-Quran Allah menyampaikan ketika 3 orang berbisik-bisik, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau ada 3 orang yang berbisik-bisik, jangan merasa sunyi, jangan merasa aman, kata Allah, karena yang keempat Allah. Kalau ada 5 orang yang berbisik-bisik, jangan merasa aman, yang keenam ada Allah. Kurang dari itu ada Allah, lebih banyak dari itu tetap ada Allah. Wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kata Allah. Kurang dari 3 ada Allah, lebih dari 3 juga ada Allah. Di mana saja kita berada, Allah senantiasa membersamai kita. Lah orang yang melakukan pembunuhan tadi merasa tidak ada yang lihat, sehingga dia berusaha membuat alibi seolah-olah pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain. Makanya Allah kemudian menyampaikan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan keluarkan apa yang kalian sembunyikan. Lah kaitannya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada 2 anggota tubuh kita yang tersembunyi dari pikiran, dari penglihatan, dari pendengaran orang lain. Yang pertama, sesuatu yang ada di kepala kita.
pikiran. Maka ketika kita melihat orang yang sedang termenung, kita akan bertanya, mikiri apa? Kenapa pertanyaannya begitu? Karena kita memang tidak tahu apa yang dipikirkan. Kalau kita tahu Bapak Ibu, kita tidak akan bertanya mikiri apa. Kita akan bilang lagi mikiri kiau ya. Ini karena tidak tahu, maka pertanyaannya begitu. Apa yang sedang jenengan pikirkan? Artinya yang kita pikirkan suatu saat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kepala kita ada dua yang berlawanan Bapak Ibu. Yang pertama persangkaan baik, husnudon. Yang kedua persangkaan buruk, suudon. Makanya oleh Allah disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian sebagian prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Prasangka yang bagaimana? Prasangka yang buruk. Berarti ada sebagian prasangka yang tidak dosa. Apa? Prasangka yang baik. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi diri kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu. Karena Allah menyebut, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah menyebut, wallahu ya'lamu ma sirrakum wa ma jahrakum. Allah tahu apa yang kamu sirkan dan apa yang kamu jaharkan. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan dan Allah tahu apa yang kamu nampakkan. Jadi yang ada di pikiran kita, yang di benak kita, Allah tahu. Makanya orang-orang yang beriman menyadari ini hanya akan berpikir sesuatu yang baik. Ketika muncul persangkaan-persangkaan tidak baik, segera ditepis jauh-jauh. Setelah pagi ini Bapak Ibu dilarang suudon. Jadi kalau ada teman tidak datang jamaah, jangan disuudoni. Ya, kayak orang mangkat, kayaknya lagi sungkan. Ini suudon namanya. Boleh jadi lagi safar namanya. Kadang-kadang begitu. Tidak datang lagi langsung diberikan cap. Kayong itu memang sungkanan kayak gitu. Namanya suudon. Iya. Kalau orang tidak datang pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak datang. Kalau penasaran, ditelepon, dikirim pesan, didatangi ke rumahnya untuk mengobati rasa penasarannya. Jadi penasaran ternyata butuh obat, Bapak Ibu. Apalagi jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berdoa setiap waktu tapi belum dikabulkan, tidak usah menyangka tidak baik kepada Allah. Karena berdoa itu kan ibadah. Di samping kita menunggu pengabulan doa kita, ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berdoa ibadah? Karena diperintahkan oleh Allah. Lihat Al-Baqarah 186. Ketika Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsudun. Jadi berdoa itu ibadah. Berdoa adalah cara berkomunikasi orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum dikabulkan, terus jangan bosan. Kemudian yang kedua, yang tersembunyi dari seseorang kepada orang lain adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Maka boleh saja Bapak Ibu duduk berdekat-dekatan, suami istri duduk berhadapan-hadapan, tapi isi hati masing-masing tidak ada yang tahu. Makanya sering misalnya seorang suami tanya istrinya, ganing meneng baik lagi ana masalah misalnya. Istrinya bilang langka, padahal ada.
Ditanya lagi, temenan langka masalah, langka. Padahal masalahnya suaminya. Kenapa tidak ngomong? Ada masalah, Pak. Ini kan tanya lagi, masalahnya apa? Wis tanggal loro ganing ora dinei uang belanja misalnya gitu. Oh iya, kelalen durung dicukut gajiannya kan gitu. Ini tabiat manusia, Pak. Ada sesuatu ditanya tidak ada. Kenapa tidak mengatakan ada? Tentu ada alasannya. Ada alasan tidak mau berbagi persoalan dengan orang lain. Ada alasan kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya, takut menyakiti yang bertanya. Atau yang ketiga, bosen. Jadi kan udah bolak-balik disampaikan, suaminya tidak ada perubahan, akhirnya istrinya bilang dalam hatinya, wis bosen ngandani jenengan sana gitu. Ini hati, Pak. Maka sampai ada ungkapan, dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati seseorang siapa yang tahu. Tetapi apa yang ada dalam hati kita suatu saat akan Allah nampakkan. Lihat di Al-Quran surah Al-Adiyat ketika Allah menyampaikan, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur. Yang dalam hati akan ditampakkan oleh Allah pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hati ada kedengkian, Bapak. Ada kesombongan, ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada juben, itu semua adanya di hati. Tapi di hati juga ada sabar, ada qanaah, ada istiqomah, ada tawaddu. Jadi hati kita itu komplit. Ada bakat kebaikan, juga ada bakat keburukan. Allah sendiri menyampaikan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tinggal mana yang akan kita kuatkan dan mana yang akan kita lemahkan. Yang buruk kita lemahkan, berarti yang baik akan kita kuatkan. Ini akan ditampakkan. Kemudian hikmah yang kedua dari ayat 72 dan 73, Allah menyampaikan informasi kepada kita bagaimana mudahnya Allah menghidupkan yang telah mati. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Razin Al-Ukaili radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu ya Rasulullah, kaifa yuhyillahul mauta? Qala, ama mararta biwadin mumahhalin, summa mararta bihi khadiran? Qala bala. Qala kadzalika nusyuru, aw qala kadzalika yuhyillahul mauta. Aku bertanya, kata Razin Al-Ukail, ya Rasul, bagaimana Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati? Nabi SAW bersabda, pernahkah kamu melalui tanah yang tandus? Setelah itu kamu lalui lagi dalam keadaan telah menghijau? Abu Razin menjawab, memang pernah. Nabi SAW bersabda, demikianlah halnya bangkit dari kubur. Atau Nabi SAW bersabda, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kalau Bapak Ibu menyempatkan diri misalnya di saat musim kemarau panjang seperti ini, datang ke daerah persawahan yang tidak ada airnya, itu tanaman-tanaman sudah tidak ada, sampai rumput-rumput pun sudah tidak ada. Tapi ketika kemudian mulai turun hujan, jenengan datang kembali ke sana, rumput-rumput itu akan kembali tumbuh. Mungkin bagi pikiran anak-anak, ketika melihat seperti ini bertanya, ini rumput-rumputnya kemana? Pada umpetan ngendi kan begitu.
Begitu Allah turunkan hujan, kemudian keesokan harinya itu akan tumbuh serempak. Inilah yang oleh Allah dikatakan Allah menghidupkan yang telah mati agar kita memikirkan. Jadi jangan seperti bantahan orang-orang jahiliyah ketika didakwai oleh Rasulullah. Mereka menyampaikan, apakah kalau mereka telah mati atau mereka sudah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali? Kemudian yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Yasin juga demikian. Ketika Rasulullah mendakwai mereka di atas Bukit Sofa, kemudian mereka bubar. Pada saat diinformasikan setelah kematian ada kehidupan, ada kebangkitan. Kemudian ada yang datang kembali dengan membawa tulang yang sudah rusak dan bertanya, apakah yang seperti ini akan dihidupkan kembali? Kemudian Allah jawab, Qul yuhyihalladzi ansaha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan adalah yang pertama kali menciptakan. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, informasi tentang adanya hari kebangkitan atau Yaumul Ba'ats ini adalah informasi yang banyak tidak diimani ketika para nabi dan rasul ini mendakwai kaumnya. Jadi manusia hanya mengandalkan apa yang nampak saja. Kalau sudah mati ya selesai. Padahal kematian bukan akhir dari perjalanan hidup. Bukankah Allah menyampaikan pertanyaan kepada kita? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian wahai manusia kafir kepada Allah, padahal dulunya kalian tidak ada? Kita dulunya tidak ada, Bapak. Sekarang kita ada. Kemudian nanti kita dimatikan. Kemudian nanti kita dihidupkan kembali. Lah, hidup kembali inilah yang tidak akan ada kematian lagi untuk mempertanggungjawabkan yang telah kita perbuat. Makanya orang-orang yang mengimani adanya hari kebangkitan, mengimani adanya hari akhir, mengimani adanya Yaumus Sa'ah, dia akan menjadi orang yang paling baik dan paling banyak bekalnya. Ibaratnya orang mau pergi piknik, semakin banyak bekalnya, semakin nyaman di tempat wisata. Pengen apa saja dia bisa beli. Semakin tidak ada bekalnya, semakin sengsara dia di tempat wisata. Kalau piknik yang paling 1, 2, 3 hari saja, bekalnya disiapkan sebaik-baiknya, apalagi mau ke akhirat, Pak. Kalau pergi piknik mungkin tidak ada bekal, bisa minta ke teman samping kanan, samping kirinya. Ketika temannya lagi makan misalnya lontong dengan telur asin, kemudian lihat ya minimal kan ditawari. Kalau ditawari, kalau enggak. Tapi ketika sudah dimasar, tidak akan ada yang menawari, amalnya diberikan kepada orang lain. Karena masing-masing orang butuh dengan amalnya sendiri-sendiri. Sehingga oleh Allah diingatkan di Al-Baqarah 48, wattaqu yaumal la tadsi nafsun an nafsin sai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Takutlah pada suatu hari seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ayat 72 dan 73 tidak hanya informasi yang menjelaskan kepada kita tentang suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi ada ibrah yang harus kita pedomani. Ketika nanti Allah menghidupkan kita, Allah pun menyampaikan peringatan di Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Yauma idzi yasturun nasu astatan liyura a'malahum. Pada hari manusia dibangkitkan dalam berbagai macam bentuk supaya diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Kita sekarang memiliki bentuk manusia yang sempurna. Jangan sampai ketika bangkit
bentuknya sudah tidak seperti manusia karena amaliah kita tidak baik. Kemudian kita pun diingatkan ketika di mahsyar tidak ada orang yang akan berkata-kata kecuali perkataan yang benar. Allah menyampaikan di Al-Quran surah An-Naba, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Jadi semua perkataan di mahsyar adalah perkataan yang benar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ketika Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujuri fa innal fujura yahdi ilan nari. Tinggalkan kedustaan. Kedustaan itu artinya sesuatu yang tidak sama antara hati, pikiran, ucapan dan perbuatan. Orang yang tadi digambarkan membunuh, perbuatannya membunuh tapi lisannya tidak mengakui. Kemudian Allah tampakkan apa yang dia kerjakan. Nanti di mahsyar akan terjadi seperti itu. Jadi setelah kajian pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan senantiasa merasa dibersamai oleh Allah dan kita hanya akan melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Karena nanti yang kita kerjakan akan ditampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ditampakkan kita menyesal dan kita mengatakan Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.